Pemirsa, kita awali informasi berita satu sore dengan informasi dari truk kontainer yang tersangkut saat melintasi underpass Jalan Pramuka arah Matraman. Imbas kejadian ini, rute Pramuka Matraman sempat alami kepadatan arus lalu lintas pada siang tadi. Berikutnya pemirsa, dokter kecantikan sekaligus influencer Richard Lee resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya usai diperiksa sebagai tersangka. Richard ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang berkaitan dengan produk dan layanan kecantikan. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa, di pasangan suami istri yang diduga membawa makanan tanpa membayar di sebuah restoran di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan berbuntut panjang dan menyita perhatian publik. Pemilik usaha restoran tersebut, Nabila Obrin, justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Ya, pemirsa, diketahui kasus di Medan ketika korban ditetapkan sebagai tersangka bukanlah kali pertama. Terdapat sejumlah kasus di Indonesia di mana korban tindak kejahatan justru berujung menjadi tersangka setelah membela diri dari ancaman pencurian atau begal. Dan berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses platform digital beresiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring. Aturan ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur dari berbagai bentuk konten yang berbahaya untuk diakses oleh anak-anak. Ya, pemirsa, larangan pemerintah yang resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses platform digital beresiko tinggi termasuk media sosial disambut baik oleh sejumlah pihak. Salah satunya adalah psikolog anak dan remaja Vera Ita Biliana Hadi Wijojo. Ya, pemirsa, akses utama dari Banjarnegara menuju kawasan wisata Dieng putus total usai longsor menerjang desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran. Badan jalan sepanjang 50 meter itu, pemirsa, ambrol usai tergerus aliran Kali Ireng yang meluap akibat hujan deras beberapa hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan longsor yang memutus jalan utama di Banjarnegara, telah terhubung bersama dengan kami secara virtual, yakni Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara. Sudah ada Pak Aji Pilu Roso. Selamat sore, Pak Aji. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2026, PT Pertamina memastikan stok bahan bakar minyak nasional dalam kondisi aman. Cadangan energi bahkan diklaim berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemirsa, memasuki hari ke-8 pasca pecahnya perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, saling serang masih terus terjadi. Pemirsa, Garda Revolusi Iran atau IRGC terus menggempur wilayah dan juga sejumlah aset milik Israel dan Amerika Serikat. Terbaru, mereka merilis detik-detik peluncuran rudal balistik dan hipersonik. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj berkolaborasi dengan tim fungsi konsuler KJRI Jeddah memberikan pendampingan terhadap jemaah umroh pada proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Sementara itu, pemirsa, menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang berdampak pada kawasan Timur Tengah, Ketua Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan penundaan keberangkatan jemaah haji tahun ini. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore, pemirsa. Kabar gembira bagi para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman ke Ranah Minang pada Lebaran 2026. Ruas jalan nasional di kawasan Lembah Anai, tepatnya rute Sicincin Padang panjang kilometer 64, dipastikan akan dibuka secara fungsional selama 24 jam mulai H-10 hingga H+10 Idul Fitri. Pemirsa, meski Lebaran masih 2 pekan lagi, namun warga sudah mulai berburu uang baru untuk dibagikan ke sanak-saudara saat momen Idul Fitri nanti. Seperti yang terlihat di Ternate nih, pemirsa, di mana warga sejak pagi hingga sore terus berdatangan ke lokasi penukaran uang pecahan baru yang digelar oleh Bank Indonesia. Ya, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Tunjangan Hari Raya juga sudah mulai cair. Warga pun makin antusias berburu perlengkapan Lebaran. Pasar Tanah Abang, pemirsa, masih menjadi destinasi favorit untuk mencari busana Hari Raya yang murah meriah dengan warna dan model terbaru. Berikut liputan belanja baju Lebaran selengkapnya oleh reporter
Cesa Didi dan juga juru kamera Yulsa Febiola dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, maksud kami kita akan beranjak pemirsa ke informasi berikutnya, di mana untuk ada informasi terkait dengan Semesta Ramadan BTV yang kembali hadir. Kali ini pemirsa, acara digelar di Masjid Raya Al-Azhom, Kota Tangerang, Banten pada 7 dan 8 Maret 2026. Ya pemirsa, kita beranjak ke informasi berikutnya di mana Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Tunjangan Hari Raya juga sudah mulai cair, warga pun makin antusias berburu perlengkapan lebaran. Pasar Tanah Abang masih menjadi destinasi favorit pemirsa untuk mencari busana Hari Raya yang murah meriah dengan warna dan model terbaru. Dan berikut liputan belanja baju lebaran selengkapnya oleh reporter Cesa Adini dan juru kamera Yulisa Febiola di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berikutnya pemirsa, bulan Ramadan selalu menjadi waktu untuk mengais pahala untuk umat Islam. Tidak terkecuali bagi narapidana rumah tahanan kelas 1 Tangerang, mereka mengisi kegiatan berpuasa dengan One Day One Hatam Al-Quran.